Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Kali ini kami akan membahas mengenai kualitas personal, dimensi respon, dan juga dimensi tindakan. Sebelum itu, perkenalkan, saya Azhara Putri Akila Wardani dengan NIM belakang 066. Saya Dia Wardatul Jannah dengan NIM belakang 076. Saya Riana Najah Azhara dengan NIM belakang 026. Saya Sinta Wahyu Lestari dengan NIM belakang 090. Selamat menyaksikan. Aduh, materi jiwa ini bikin pusing deh. Katanya kita harus jelasin beberapa topik yang udah dijelasin dosen tadi. Gimana menurut kalian? Iya nih, aku juga pusing banget, capek. Dikasih tugas buat laporan SPLP sama tugas video mana banyak banget lagi. Aku jadi bingung mau nyelesain yang mana dulu. Iya. Nah, menurut aku ya, perawat itu harus punya peran mirip konselor, tapi dalam konteks yang berbeda. Kamu semua masih ingat kualitas dasar yang harus dimiliki nggak? Nah, ini nih yang sekarang tuh lagi aku pelajari nih. Meski kita bukan psikolog, kita tuh butuh kesadaran diri. Kesadaran diri misalnya, kalau kita lagi bete atau capek, jangan dipaksain nemenin pasien. Kita butuh dukungan emosional, ntar malah kita tuh ikut-ikutan marah gitu. Oh, tapi kalau misalnya nih kita dapet pasien yang komplain terus atau marah-marah ke perawat, gimana caranya tetap altruistik dan gak tersinggung? Nah, menurut aku sih ya, di sini altruistik itu bukan berarti kita harus menerima semua keluhan dari pasien, tapi lebih ke motivasi tulus buat bantu pasien merasa lebih baik, meskipun caranya cuma lewat dengan cerita aja. Tuh. Betul itu. Dan sebelum bisa empati, kita harus bisa klasifikasi nilai. Misalnya, kamu punya nilai kayak harus nurut sama orang tua. Terus ketemu pasien remaja yang memberontak ke orang tuanya. Jangan sampai nilai kamu sendiri bikin kamu menghakimi dia. Tuh, kan tadi udah dijelasin tuh sama Wardah tentang nilai. Nah, kalau misalnya kamu udah bisa pisahin nilai, kita sama nilainya sama pasien, baru kita bisa eksplorasi perasaan pasien dengan lebih baik lagi. Seperti, oh kamu kesal sama ibumu karena merasa dikekang ya, bukannya malah menyalahkan kayak, oh bisa sih nggak nurut sama ibunya kayak gitu. Tapi kan kita juga punya tanggung jawab sebagai perawat buat ngasih edukasi kesehatan. Gimana caranya nyampurin itu dengan pendekatan kayak konseling? Tanggung jawab kita ya di situ, bukan cuma tanggung jawab fisik tapi juga psikologis. Jadi kalau pasien mau cerita, kita dampingin. Tapi kalau udah ada indikasi dia butuh bantuan lebih, kita refer ke konselor atau ke psikolog. Itu juga bentuk tanggung jawab. Nah betul tuh, aku juga punya model peran nih. Contohnya tuh ya, aku tuh dikasih tahu sama kakakku yang pernah kerja di RSJ. Dia tuh selalu bilang gini, kita ini jembatan antara pasien dan penyembuhan. Jembatannya harus kuat, tapi jangan jadi tujuan utama. Jadi kita bantu sampai batas kemampuan kita, terus serahkan ke yang lain lebih ahli kalau perlu gitu. Wah, model peran yang bagus banget tuh Sinta. Karena modelnya juga dari RSJ, jadi itu lebih bagus ya. Jadi intinya itu kita punya peran konkret sebagai perawat, seperti ukur tekanan darah, kasih obat, observasi gejala. Tapi di sisi lain kita juga punya peran harus empati sebagai pendamping. Dua-duanya harus jalan bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Jadi urutannya gimana dong? Misal ketemu pasien baru yang ketakutan mau dioperasi, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi urutannya bisa gini nih. Yang pertama itu ada kesadaran diri. Nah, kita harus cek diri dulu, apa kita cukup tenang dan fokus. Kemudian yang kedua ada altruistik. Niatkan buat tenangin dia, bukan cuma selesaikan tugas. Terus yang ketiga itu ada klasifikasi nilai. Jangan nilai kayak takut itu lemah. Nah, kita harus samperin, terima aja kalau takut itu wajar. Kemudian yang keempat itu ada eksplorasi perasaan. Bisa cerita takutnya seperti apa gitu. Kemudian yang terakhir itu kan ada tanggung jawab. Kasih informasi sederhana tentang prosedur, janji akan temani dan laporkan kejanggalan ke perawat utama. Mantap tuh buat rangkumannya. Jadi kita itu nggak harus jadi konselor sejati.
Tapi kita cukup jadi perawat yang aware sama kondisi psikologis pasien aja dan tahu batasan kita gitu. Iya. Iya, lagi pula kan kalau di dunia nyata kadang kehadiran aja udah jadi penyembuh, ya nggak sih? Kadang juga pasien itu didengerin aja udah merasa sendirian. Nah, itu nilai besar dari peran kita. Oke, jadi besok kalau misalnya aku praktik nih, aku akan coba terapin. Mulai dari melihat diri sendiri dulu sebelum melihat pasien. Nah, itu langkah pertama yang paling bener tuh. Yuk kita balik ke diskusi studi selanjutnya. Ayo. Terima kasih telah menyaksikan video dari kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.